sekarang kita coba lihat, kalau saya punya gaya P, maka tegangan yang terbesar mestinya terjadi di tengah-tengah sini ya. Di tengah ini, karena kan diagram gaya dalamnya begini ya. Nah, begitu ya. Momen maksimumnya ada di tengah-tengah sini, sehingga kalau kita ingin memperbesar nilai P, momennya makin lama makin besar, tegangannya di tengah-tengah ini juga makin lama makin meningkat, sampai suatu saat ini F-nya mencapai F yield. Ya. F-nya mencapai F yield. Nah, kalau sudah F yield tercapai, artinya apa? Ya, salah satu kegagalan dari material baja yang ditarik kan setelah elastis dia sampai ke yield ya. Nah, untuk balok, kalau yield pertama kali terjadi, jadi pas pertama kali momennya disebut M yield ya. Jadi waktu ini F yield, bawahnya juga kalau dia simetris ini juga F-nya sama dengan F yield. Momennya disebut sebagai M yield, tulisannya MY begini. Itu nilainya adalah ini aja, tinggal diganti karena F-nya F yield berarti S dikalikan F yield ya. Jadi ini nilai momen lentur pada saat yield pertama kali terjadi di penampang ini. Dan besarnya adalah sebesar itu ya. Apakah terjadi kegagalan pada balok ini? Waktu pertama kali terjadi yang yield kan baru sisi paling atas aja ya, dan yang paling bawah saja ya. Jadi sebenarnya belum merasakan apa-apa sih balok ini ya. Hanya titik paling atas dan paling bawah, hanya titik gitu. 1 mili di bawahnya aja juga belum yield ya, karena pasti berkurang ya. Di bawahnya pasti lebih kecil tegangannya. Ini juga 1 mili ke atasnya juga lebih kecil tegangannya. Belum terjadi apa-apa ini sebenarnya ya. Ya yield sudah gitu, hanya titik teratas dan terbawah saja, dan itu belum jadi masalah untuk baloknya. Nah, kalau gayanya ditingkatkan lagi, artinya momen lenturnya meningkat, kan momen lentur sih nambah aja ngikut dengan gaya ya. Nah, tegangan di sini nggak bisa naik lagi karena dia harus nunggu ini dulu baru naik ya. Tegangannya harus akan tetap berada di F yield nih yang sudah tercapai ini ya. Jadi kalau itu ditingkatkan lagi, yang terjadi adalah ini momennya udah bertambah ya. Gitu. Sudah lebih besar dari M yield. Ini pas M yield ya, momennya M yield. Kalau ini lebih dari M yield, maka yang terjadi adalah makin ke bawah, makin tebal daerah yang memiliki tegangan sebesar F yield. Ini tadi tegangannya tekan di sini ya. Ini tarik. Karena tegangannya nggak bisa naik lagi, ya, perlu waktu untuk naik, harus ada deformasi yang cukup besar dulu baru naik lagi ke atas. Maka yang ini yang sudah mencapai F yield ya diam aja. Yang bawah yang belum akan terus ya meningkat ya. Dengan meningkatnya momen lentur, tegangannya yang di sebelah bawah naik terus. Naik. Kalau sudah sampai F yield sudah sampai situ saja. Yang lain begini dan seterusnya. Ini. Nah, kapan penampang ini dikatakan gagal? Kira-kira kalau idenya seperti ini, kapan dia dikatakan gagal? Kapan? Ini sudah dibukakan jalannya. Kalau cuma atas saja belum gitu kan. Nah, kalau sudah yield ke dalam lagi, atau ini juga yield ke dalam, rasanya sih masih nggak apa-apa sampai bagaimana? Kira-kira sampai mana? Ya mestinya sampai semuanya, seluruh penampang ini mengalami yield. Jadi momennya jadi begini.
yang ini yang tarik, yang ini yang tekan. Ya. Semuanya F yield. Ya, karena kan makin lama makin dalam ke sini karena momennya meningkat terus ya. Jadi ini M yield, ini lebih besar. Nah, pas di sini ini disebutnya sebagai momen plastis ya, MP ya, kodenya. Dan kalau kondisinya seperti ini pada struktur, pada penampang itu sudah terjadi sendi plastis ya. Disebutnya kondisi seperti itu di strukturnya sendiri disebutnya sebagai sendi plastis atau plastic hinge ya. Lalu apa yang terjadi pada strukturnya kalau sendi plastis ini terjadi? Kalau di struktur ini, kalau sendi plastis itu ya seperti engsel begini. Indonesia terjemahannya itu sendi, bukan engsel, walaupun di sini engsel ya. Jadi plastic hinge itu dalam literatur berbahasa Indonesia terjemahannya sendi plastis. Meskipun kalau lurus-lurus kita terjemahkan harusnya engsel plastis ya. Nah, plastic hinge yang terjadi atau engsel yang di sini itu bisa jadi tidak mengakibatkan apa-apa pada strukturnya kalau strukturnya punya redundansi atau kelebihan yang banyak ya. Nah, tapi kalau balok seperti ini ada engsel begini dia sudah gagal nih ya, karena dia bisa berdeformasi seperti itu ya. Jadi ini adalah kegagalan pertamanya kalau strukturnya seperti ini ya. Kalau strukturnya nggak begitu, katakan aja strukturnya begini misalnya. Gitu. Lalu ada sendi plastis satu gitu ya. Terjadi, masih belum gagal ini ya. Karena masih nggak apa-apa dia ya. Lalu kalau ditambah lagi bebannya terus ada sendi plastis satu lagi, nah baru gagal dia. Ya. Jadi kegagalannya mengikuti strukturnya sebenarnya. Jadi kalau ditingkatkan lagi, dia perginya ke tempat lain. Nah kalau sudah ada di tempat lain, baru terjadi sendi plastis lagi. Ya. Ini mungkin ekstrimnya gimana ya? Biasanya kalau ini ya gitu ya. Ini kalau bebannya merata begitu ya. Bebannya merata seperti ini, momen terbesarnya biasanya di sini ya. Biasanya di ujung sini di tumpuan ini ya. Gitu. Jadi nanti kalau ini diperbesar beban W-nya meningkat terus, nanti sendi plastis pertamanya terjadi di sini. Nah, waktu sendi plastis pertama terjadi di sini, ini jepit ini berubah seperti sendi. Nah, setelah itu nanti akan muncul sendi plastis di sini kalau ditambahkan lagi kan. Karena kan kalau sendi-sendi begini persis seperti yang tadi. Nah, gagalnya waktu ini mencapai momen plastisnya ya. Waktu ini momen plastis yang pertama tidak. Jadi itu. Nah, kapasitasnya kalau saat ini adalah MP ya. MP itu sama dengan di hurufnya disebut Z kali F yield, di mana Z itu adalah modulus penampang plastis. Ya. Modulus penampang plastis ada di tabel ya nilainya. Nah, modulus penampang plastis pasti lebih besar daripada modulus penampang yang elastis, yang S ini. Kita juga bisa menghitung, kalau sudah begini ngitung momennya lebih mudah, pakai keseimbangan juga bisa ya. Kalau ini segi 4, lebar B tingginya H misalnya. Ya. Kalau ini lebarnya B tingginya H, maka Z-nya itu bisa dihitung dari sini. Ini gayanya totalnya berapa nih? F yield dikalikan tingginya separuhnya H per 2 kalikan B, yang ini juga sama, F yield dikalikan H per 2 dikalikan B, total gaya dari tegangan yang ini juga total gaya dari tegangan yang itu, dan kalau digabungkan ini yang yieldnya bisa dihapus ya, kita terbatas papan tulisnya, dan kalau digabungkan momen MP ini
Ini F yield ini sama couple ya, jarak antara keduanya itu ini 1/4 H, ini 1/4 H lagi ya, jadi setengah H lagi ya. Jadi F yield kalikan H per 2 kalikan B kalikan H per 2 lagi. Jadi F yield kalikan B H kuadrat per 4 ya. Nah, ini adalah modulus penampang plastis untuk penampang segi 4 ya. Untuk penampang segi 4 seperti ini, Z-nya adalah B H kuadrat per 4 ya. Kalau S berapa? S-nya tadi definisinya I per C ya. S sama dengan I dibagi C. Untuk penampang segi 4 begini, I-nya BH pangkat 3 per 12. C-nya setengah dari tingginya ya. Setengah dari tingginya, jadi ini setengah H, H per 2. Dapatnya per 6 ya. Jadi BH kuadrat per 6. Jadi Z itu BH kuadrat per 4, S-nya BH kuadrat per 6, jadi 1,1 setengahnya ya. 1,5 dari S ya. Jadi kapasitas momen plastisnya itu 1,5 kali dari momen yield ya, untuk penampang segi 4 tentu ya. Nah, kalau penampangnya white flank pasti tergantung penampangnya ya. Kalau penampangnya white flank begini, distribusi tegangannya juga sama. Awalnya begini gitu. Lalu kalau sebagian ya sebagian yield ya jadi gini mungkin. Gitu, dan kalau semua sudah yield distribusinya demikian ya. Ya. Nah, kalau untuk white flank mungkin ada baiknya ini dibagi. Yang ini ada satu gaya, yang ini ada satu gaya lagi. Karena lebar area tempat mereka tegangan ini bekerja berbeda ya. Ini juga ada satu gaya lagi ke sana, ini satu lagi gaya ke sana. Kalau semua F yield tegangannya berarti ini F yield dikalikan lebar ini. Lebar flange itu BF ya. Dan tebal flange itu TF. Yang bawah juga demikian, F yield kalikan BF kalikan TF. Sedangkan yang tengah ini yang web F yield kalikan lebarnya hanya kecil W. Lebar ini biasanya tebal web ya. TW biasanya. Jadi ini dikalikan TW, thickness of web, dikalikan dengan tinggi ini ya. Nah, tinggi ini nggak ada namanya, yang ada namanya ini D biasanya ya. Jadi D dikurangi 2 TF ya. D minus 2 TF. Setnya bisa dihapus di sini. Ini juga sama. F yield kalikan TW, thickness of web dikalikan tinggi webnya sendiri yaitu D dikurangi 2 TF. Nah, kalau ini sudah bisa dihitung, ini berdua adalah couple, jaraknya bisa dihitung. Ini mestinya setengah dari tinggi ini. Ya. Dan ini jaraknya juga bisa dihitung, D dikurangi TF. Ya. Dari situ kita bisa dapatkan Z-nya ya. Karena MP sama dengan Z kali F yield. Dan kalau di sini sama dengan F yield dikalikan sejumlah faktor dan yang dijumlahkan gitu ya. F yield kali ini kalikan dengan jarak yang ini ya. Itu couple-nya terus ditambah dengan ini dikalikan dengan jaraknya juga. Ini semua adalah modulus penampang plastisnya ya dari penampang kita ini. Jadi bentuknya seperti itu ya.
modulus kegagalan yield dari balok itu kapasitasnya ini MP sama dengan Z penampang plastis kalikan yield. Jadi untuk kegagalan yield MN-nya itu sama dengan MP, ya, di mana MP-nya adalah Z kali yield. Z kali yield. Dan untuk LRFD V-nya 0,9, jadi mirip dengan kegagalan yield ditarik. Untuk ASD omeganya 1,67, sama juga dengan yang di kegagalan tarik ya. Oke, jadi itu kegagalan yang pertama ya. Tergantung dari modulus penampang plastis dari baloknya ya. Oh iya, catatannya kalau wavelength-nya tidak simetris itu biasanya yang kecil, yang atas lebih kecil gitu ya. Ini misalnya. Ya. Ya, modulus penampang plastisnya sama aja. Di perhitungannya sama begitu. Kalau ini menjadi plastis, begitu. Anda bisa hitung gaya dari sisi atas yang di flange atas, lalu gaya yang ada di flange bawah, flange atas, web atas maaf, kemudian web bawah yang ini, dan flange bawah yang ini. Ya. Hanya nilai gayanya tidak sama lagi ya. Ini dengan ini nggak sama, ini dengan ini nggak sama, jadi kita nggak bisa ngitungnya seperti ini yang pakai couple begini. Ya. Ini kan couple dipasangkan yang ini dengan yang bawah sana, gitu. Kita bisa langsung dapatkan momennya. Kalau seperti ini, Anda harus ngambil momen saja ke salah satu titik. Gitu. Ambil momen ke atas dari semua ini, nah itu adalah momen plastisnya. Ya. Atau ke titik paling bawah juga begitu. Ambil momen ke titik paling bawah dari semua, itu adalah momen plastis dari penampang ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keseimbangan tetap harus terjadi ya. Jadi gaya-gaya ini kalau dijumlahkan harus 0 hasilnya. Kalau enggak nanti ada sisa tarik atau tekannya. Kalau yang ini sudah yakin kita 0 ya, karena memang jumlahnya sama, karena lebarnya sama, simetris. Ini juga kalau simetris atas bawah, ini sudah yakin totalnya 0. Yang ini belum tentu ya, karena ini lebih luas, berarti sepertinya ini lebih ke bawah nih ya, agar bisa diimbangi oleh yang di atas. Ya. Jadi sentroidnya bisa pindah ini. Ya. Bukan sentroid, garis netral ya. Sentroid sih tetap ya. Tapi garis netral itu bisa berpindah saat plastis dibandingkan dengan saat dia masih elastis ya. Kalau elastis kita cuma bicara sentroid kan. Kalau kayak begini ini tergantung penampangnya ya. Tergantung luasan ini ya. Kalau seperti ini sentroidnya mungkin ada di sini. Gitu. Tapi setelah dikalikan dengan tegangan-tegangan ini bisa jadi berpindah garis netralnya. Jadi yang penting keseimbangan ini tercapai ya. Jumlah gaya-gaya dari penjumlahan tegangan ini semua harus 0 ya. Oke, nanti di problemnya ada yang ngitung ini sepertinya di akhir bab yang kita bahas nanti ya.